Halo semua, perkenalkan, saya Dewi Priskila Tuda dari SMA Negeri 1 Sumarorong. Pada saat ini, saya akan menjelaskan materi mengenai gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Fenomena gelombang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti suara, cahaya, dan ombak laut. Untuk memahami sifat-sifat dan cara kerja gelombang, perlu dipelajari dua jenis utama gelombang. Yang pertama, gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Keduanya memiliki peran penting dalam teknologi komunikasi, musik, dan ilmu fisika modern. Jenis-jenis gelombang berdasarkan medium. Yang pertama ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah suatu gelombang yang memerlukan medium untuk melakukan perambatan. Contohnya, gelombang air dan gelombang bunyi. Kemudian yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah suatu gelombang yang tidak memerlukan medium untuk melakukan perambatan. Contohnya cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Jenis-jenis gelombang berdasarkan arah getaran. Yang pertama ada gelombang transversal. Gelombang transversal adalah getaran tegak lurus terhadap arah rambatnya. Contohnya gelombang pada tali. Kemudian yang kedua ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah getaran searah dengan arah rambatnya. Contohnya gelombang bunyi di udara. Bagian-bagian gelombang. Bagian-bagian gelombang pada gelombang berjalan. Yang pertama ada puncak. Puncak ini adalah titik tertinggi dari suatu gelombang. Yang kedua, lembah. Lembah adalah titik terendah dari suatu gelombang. Yang ketiga, amplitudo atau A adalah simpangan maksimum gelombang. Kemudian, panjang gelombang atau lambda adalah jarak dua puncak atau lembah secara berurutan. Kemudian, periode. Periode atau T adalah waktu yang dibutuhkan satu gelombang penuh. Yang terakhir, frekuensi atau F adalah jumlah gelombang di tiap detiknya. Bagian-bagian gelombang pada gelombang stasioner ada dua, yaitu yang pertama simpul atau N. Simpul adalah titik yang tidak bergetar pada gelombang atau amplitudonya sama dengan 0. Yang kedua, perut atau A. Perut adalah titik yang bergetar pada gelombang secara maksimum. Rumus gelombang berjalan. Rumus gelombang berjalan mempunyai dua rumus. Yang pertama, Y kali X, T sama dengan A sin kali KX kurang WT. Rumus yang kedua yaitu Y dikali X, T sama dengan A sin dikali 2V kali X per lambda dikurang FT. Keterangannya, A itu adalah amplitudo, K sama dengan 2V per lambda adalah bilangan suatu gelombang, kemudian W sama dengan 2VT itu adalah frekuensi sudut. Contoh soal gelombang berjalan. Contohnya, persamaan suatu gelombang berjalan dinyatakan Y sama dengan 0,05 sin dikali 4VT dikurang 2Vx. Tentukan amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat lambat gelombang. Nah, di sini akan kita mencari penyelesaiannya. Yang pertama diketahui Y atau amplitudonya ini sama dengan 0,05. Kemudian yang kedua kita akan mencari frekuensi. Frekuensinya ini sama dengan W per 2V sama dengan 4V per 2V. 4V per 2V ini sama dengan 2 Hz. Kemudian lambda atau panjang gelombang. Panjang gelombangnya ini bisa kita tentukan dengan 2V per K sama dengan 2V per 2V. 2V per 2V sama dengan 1 meter. Kemudian P atau cepat lambat gelombang sama dengan F per lambda sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2 meter per sekon. Jadi amplitudonya ini 0,05. Frekuensi 2 Hz, panjang gelombang 1 meter, dan cepat lambatnya adalah 2 meter per sekon. Rumus gelombang stasioner. Rumus gelombang stasioner adalah Y
dikali X, T sama dengan 2A sin KX dikali cos WT. Kemudian rumus simpul, X sama dengan N lambda per 2. Kemudian rumus perut ini X sama dengan N ditambah 1 per 2 dikali lambda per 2. Contoh soal gelombang stasioner. Contohnya, persamaan suatu gelombang berjalan dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, L sama dengan N lambda per 2. Kemudian L sama dengan 1,2 meter. Selanjutnya, jumlah simpul sama dengan 4. Jadi N-nya sama dengan 3 karena jumlah gelombang sama dengan jumlah simpul dikurang 1. Jadi jumlah simpulnya ini 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian penyelesaiannya, lambda atau panjang gelombang sama dengan 2L per N sama dengan 2 dikali 1,2 per 3. 2 dikali 1,2 per 3 ini sama dengan 0,8 meter. Kemudian V atau cepat terambat gelombang sama dengan 120 meter per sekon. Frekuensi sama dengan V per lambda atau panjang gelombang dibagi cepat terambat gelombang 120 per 0,8. 120 dibagi 0,8 sama dengan 150 Hz. Jadi frekuensinya sama dengan 150 Hz. Contoh gelombang berjalan dan gelombang stasioner dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, gelombang stasioner. Contohnya getaran senar gitar, resonasi pipa organa, dan gelombang dalam alat musik tiup. Yang kedua, gelombang berjalan. Contohnya ombak laut, gelombang suara dari speaker, dan getaran tali loncatan. Jadi kesimpulannya, gelombang merupakan perambatan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Gelombang berjalan ini menyalurkan energi dari sumber ke medium. Sedangkan gelombang stasioner ini tampak diam karena superposisi dua gelombang yang berlawanan arah. Pemahaman tentang gelombang sangat penting untuk kita pahami untuk teknologi komunikasi, musik, dan sains modern. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan penjelasan materi dari saya, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kiranya apa yang teman-teman telah dengarkan dapat kita pahami dengan baik dan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kita untuk menambah wawasan kita dalam bidang ilmu fisika. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.